Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke anak bunda, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini ya, kita terlebih dahulu doa ya. Ketua kelasnya? Oke, silakan Ananda. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba bunda tanya terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar. Siapa yang pada pagi hari ini tidak hadir, yang gak masuk? Ada? Siapa? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti semuanya sedang sehat semua, nggak ada yang sakit ya. Alhamdulillah, dijaga kesehatannya agar staminanya, kondisi tubuhnya tetap stabil. Oke, coba sebelum kita mulai lagi, kita coba sama-sama tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah, pagi-pagi sudah semangat. Coba siapa yang tadi pagi mengerjakan sholat subuhnya? Alhamdulillah, kalau udah remaja insya Allah sholat subuh semua ya. Kecuali yang beragama, selain beragama Islam ya. Silakan rapikan terlebih dahulu jilbabnya. Rambutnya Ikhwan, cowok ayo. Yang masih rambutnya nutupin matanya nanti dipotong ya. Dirapikan. Oke anak bunda. Baiklah, coba bunda tanya siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita yang lalu. Tentang apa? Tentang kerusakan komoditas hasil tanaman. Ada yang masih ingat apa saja penyebab kerusakan komoditas hasil pertanian? Berdasarkan yang pertama, raise your hand. Ya, coba Robert. Hama, luar biasa Robert. Ayo siapa lagi yang bisa? Iya, Marja. Faktor cuaca. Kalau kondisi cuaca panas, otomatis juga akan mempengaruhi ya dari hasil komoditas yang pada saat panen. Jadi kalau udah panas, ya secara tidak langsung perlu penanganan yang maksimal terhadap produk tersebut. Oke, siapa lagi yang bisa? Siapa lagi? Mana yang aktifnya? Iya, Rasya. Oke, kenapa lokasi penyimpanannya? Semakin jauh lokasinya, kira-kira tanamannya tersebut harus benar-benar kita perhatikan. Kalau jenisnya sayur-sayuran, ya, berarti jarak antara panennya dengan jarak untuk memasarkannya harus lebih dekat. Jangan terlalu jauh jarak panen karena pada saat kalian terlalu jauh memanennya, secara otomatis tanamannya sudah layu sebelum sampai ke tempat yang akan kalian pasarkan tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang baru ya anak bunda. Bagaimana cara penanganan komoditas hasil pertanian dan bagaimana prosesnya. Mulai dari setelah panen sampai dipasarkan dan dikonsumsi oleh konsumen. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu yang pertama, melalui kegiatan proyek, peserta didik mampu membuat alur proses penanganan pasca panen komoditas tanaman pangan dan hortikultura dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu menganalisis urutan penanganannya serta hal-hal apa saja yang harus kalian perhatikan nanti dalam setiap tahapan dengan tepat. Oke, sebelum kita mulai memasuki materi yang baru, kita coba tes analisis diagnostik terlebih dahulu. Pretest terlebih dahulu ya. Sudah disiapin kertasnya? Oke. Jadi sistemnya seperti kita bermain ranking 1.
Kalian tulis jawabannya, kemudian pada saat Bunda minta angkat jawabannya, kalian angkat. Kalian akan hitung berapa banyak benar salah kalian pada pemahaman awal ini ya. Oke, kita akan coba tes asesmen awal terlebih dahulu. Berikut yang tidak termasuk pertimbangan cara pengangkutan: A. Pengawasan mutunya, B. Sarana jalan, C. Karakteristik, D. Kesesuaian alat angkut. Silakan pilih salah satu jawabannya, angkat jawabannya. Silakan. Iya, terima kasih Yasmin, silakan diangkat jawabannya. Jawaban yang tepat adalah Oke, apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah A. Pengawasan mutu hasil panennya. Ya, yang salah tetap dibuat salah, yang benar dibuat benar. Oke, yang kedua. Berikut yang tidak termasuk tujuan dan dari proses pendinginan: meningkatkan laju respirasinya, mempercepat pemasakan buahnya, menghambat lajunya, atau menghilangkan kontaminannya. 3, 2, 1. Angkat jawaban kalian. Angkat jawabannya silakan. Yang Ikhwan, yang cowok. Jawaban yang tepat adalah cocok. C. Menghambat laju respirasinya. Soal ketiga. Oke, berikut faktor yang berpengaruh pada keberhasilan penyimpanan, kecuali A. Pre-cooling, B. Chilling injury, C. Kebersihan, atau D. Tingkat kematangannya. Silakan. 3, 2, 1. Angkat jawabannya. Jawabannya adalah B. Ya. Oke. Kita lanjut soal yang keempat. Kegiatan mengklasifikasi bahan berdasarkan kriteria tertentu disebut 3, 2, 1. Angkat jawabannya. Jawaban yang tepat. Oke. Sudah semua? Silakan. Jawaban yang tepat adalah, kita akan coba grading. Cocok ya. Ternyata jawabannya adalah cocok. Soal terakhir dari pretest kita: untuk menghindarkan produk hasil pertanian terkontaminasi oleh mikroorganisme yang dapat merusak hasil pertanian, maka setelah dilakukan grading dan sortasi harus dilakukan apa nih? 3, 2, 1. Jawabannya, angkat jawabannya. Ada yang B, ada yang C, ada yang D, ya. Luar biasa. Kita lihat jawaban yang tepat adalah apa ya? B. Masya Allah. Coba nilai punya kalian sendiri. Adakah yang benarnya 5? Siapa? Oh, enggak ada. Yang benar 4. Masya Allah, luar biasa. Berarti tingkat pemahamannya sebelum mempelajari materi ini sudah luar biasa ya. Siapa saja? Radit, kemudian Pino ya. Kemudian siapa lagi? Benny ya. Oke, Marja. Oke, yang benar 3. Oke, nggak usah malu ya. Namanya pemahaman awal ya. Insya Allah nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Rasya. Oke, ada juga Lutfia. Silakan yang benar 1, ada? Atau yang salah semua? Malu nih kayaknya. Nanti dikumpulkan kertasnya ya. Oke anak bunda. Selanjutnya kita hari ini anak bunda akan memasuki materi yang baru, yaitu cara penanganan komoditas hasil pertanian. Silakan menyimak video yang akan bunda tayangkan berikut, bagaimana tahapan-tahapan
setelah panen komoditas tanaman tomat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 melalui video ini akan menjelaskan tentang teknologi pasca panen tomat. Penanganan setelah panen sering kurang mendapatkan perhatian sehingga hasil produksi pertanian sering rusak sebelum sampai di tangan konsumen. Untuk mengatasi hal ini, kegiatan penanganan setelah panen yang sering disebut dengan penanganan pasca panen perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius untuk mempertahankan kualitas produk tetap segar sampai ke tangan konsumen. Panen tomat dilakukan pada umur tanaman 75 hari setelah tanam atau sekitar 3 bulan setelah selesai. Panen berikutnya dilakukan setelah 7 hari sekali dengan umur panen berkisar antara 70 sampai 100 hari. Panen dilakukan pada pagi atau sore hari untuk mengurangi respirasi buah. Kemudian, mulai dimasukkan ke dalam tas kecil untuk kemudian dikumpulkan di tempat pengumpulan. Tempat pengumpulan di tempat yang sejuk, teduh, dan kering. Kriteria masa petik yang optimal dapat dilihat dari ukuran kulit buah, ukuran buah, keadaan daun tanaman, dan batang tanaman. Melakukan pemanenan menggunakan alat panen tidak akan melukai buah tomat. Panen buah tomat dengan baik dan benar dapat menekan penurunan kualitas hasil panen tomat sebesar 10%. Dengan buah yang rusak, cacat, atau terluka. Di tempat pengumpulan, buah tomat kemudian disakit berdasarkan warna, ukuran, dan mutu. Sisihkan buah tomat yang cacat, busuk, luka, atau mengeluarkan air agar tidak mengkontaminasi buah yang bagus. Tomat yang tidak lolos serpihan saat melakukan sortasi jangan dibuang, sebaiknya diolah menjadi beberapa produk olahan seperti saus, sari tomat, yogurt, serai, jelly, dan manisan tomat. Buah tomat yang busuk dapat diolah menjadi bahan pembuat kue. Dengan melakukan sortasi pada buah tomat yang akan dijual ke pasar, produk petani memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih tahan lama. Kriteria buah yang dipanen disesuaikan dengan tujuan pemasaran. Pada pemasaran terdekat, buah tomat dapat dipanen sewaktu buah tomat berwarna kuningan. Untuk tujuan pengolahan seperti prosesing ataupun pengalengan, tomat dipanen setelah masa fisiologis yang ditemui dengan buah yang berwarna merah. Memanen buah dan nasi hijau dan ukuran dalam yang maksimal merupakan pilihan yang baik untuk memperpanjang umur penyimpanan dan juga untuk pengiriman jarak jauh. Buah tomat dikelompokkan menjadi 3 kelas. Kelas A mempunyai mutu yang sangat baik, memiliki bentuk penerangan yang baik, serta kerusakan masih dapat ditolerir jika dalam kisaran 5%. Sedangkan mutu kelas B hampir sama seperti kelas A, namun toleransi kerusakan buah tomat dalam kisaran 10%. Mutu kelas C lebih rendah lagi dan memiliki kelonggaran dalam penanganan mutu. Biasanya kelas C yang banyak ditemukan di pasar tradisional atau lokal karena pada konsumen yang menginginkan harga murah dan mutu yang tidak terlalu tinggi. Buah tomat yang akan dipasarkan ke swalayan dikemas dalam satu wadah seperti pada gambar. Tomat disusun rapi dalam styrofoam dan ditutup dengan plastik roti atau dapat juga menggunakan plastik, polipronik, atau polietilen. Diisi beberapa buah tomat. Mengemas buah tomat menggunakan bahan. Oke ya. Jadi anak bunda udah diikutin ya. Setiap tahapan-tahapan cara penanganan buah tomat. Mulai dari panennya sampai proses pengemasan. Coba bunda tanya terlebih dahulu sama anak bunda. Berdasarkan informasi yang kalian peroleh melalui tayangan tadi, coba apa manfaat dari cara penanganan yang tepat pada buah tomat? Apa manfaatnya? Mengapa kita harus melakukan penanganan yang efektif terhadap komoditas hasil pertanian? Ayo, ya, Benny. Produknya biar tidak rusak. Oke, good. Ada lagi yang lain? Marja? Agar mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Kapan waktu panen yang tepat untuk tanaman tomat tadi bisa dipanen? Ayo, ada yang tahu tadi? Ya, Via. 75 hari atau sekitar 3 bulan. Luar biasa, 3 bulan. Setelah itu berapa hari lagi baru boleh diambil lagi buah tomatnya? Setiap? Raise your hand. Silakan. Ayo, beranikan dirinya untuk menjawab. Cika, berapa hari lagi kita bisa memanen tomatnya kemudian? Setelah 7
7 hari. Oke, luar biasa. Bagaimana kita bisa tahu tadi sudah dijelaskan. Bagaimana kita bisa tahu kalau komoditas hasil pertanian tomat tadi sudah siap dipanen? Yang pertama lihat dari apanya? Dari warnanya, apalagi? Dari ukurannya. Kemudian? Oke, daunnya Bunda. Luar biasa, pintar semua anak Bunda ya. Jadi sekarang bagaimana tahapan yang dilewati pada pasca panen, penanganan pasca panen buat tomatnya? Yang pertama, setelah panen apa yang dilakukan tadi? Sortasi. Setelah disortasi, grading. Setelah di grading, dibersihkan dulu tadi. Oke, setelah itu dikemas. Luar biasa. Ternyata pinter-pinter ya anak Bunda ya. Coba kita lihat. Udah ini. Nah, ya. Jadi sudah sortasi dan grading, pencucian dan pembersihan, pengemasan dan pelabelan. Semakin bagus kemasannya, maka harga jualnya juga akan semakin tinggi, ya. Jadi tujuan sortasi dan grading tadi untuk mendapatkan nilai jual yang tinggi. Pada saat kalian melakukan pengklasifikasian dengan kriteria tertentu, ya, melalui grading tadi, maka harga jual bisa kalian tentukan. Untuk yang bentuk ukurannya seperti ini, harganya pasti lebih tinggi dari yang grading B, tadi ya grade B. Grade C lebih murah daripada grade B. Setelah itu kalian lakukan penyimpanan. Ada yang tahu tadi apa tujuan dari kenapa proses panen tomat tadi harus dilakukan di sore dan pagi hari? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Mengurangi apa tadi? Mengurangi terjadinya respirasi buahnya. Sama halnya dengan penyimpanan. Tujuan dari penyimpanan ini adalah untuk mengurangi terjadinya pengendalian respirasi dari tanaman tersebut, komoditas hasil pertanian tersebut. Selanjutnya itu terakhir adalah tahapan pengangkutan. Jadi apa saja yang harus kita siapkan pada saat tahapan pengangkutan? Yang pertama ada yang tahu? Jaraknya luar biasa tadi ya, jarak pengangkutannya. Jadi kalau mau panen buah tomat, deket-deket jaraknya. Karena buah tomat salah satu contoh tanaman yang mudah rusak, betul sekali, luar biasa. Oke anak Bunda ya, jadi ini sudah kalian tadi terima bahwa pasca panen, proses pasca panen itu berpengaruh terhadap pendapatan para petani. Pentingnya penanganan pasca panen. Oke, kita lanjut ya. Di sini pasca panen dan pengolahannya. Kemudian ini tahap pengolahan. Apa saja yang harus kita perhatikan pada saat pasca panen? Yang pertama, sifat biologisnya. Yang kedua, fisiologis. Yang ketiga, teknologinya. Ini yang anak Bunda tadi lihat ya. Kalau komoditas hasil pertanian tomat tadi lebih kepada teknologi apa yang digunakan? Manual atau lebih ke mesin yang digunakan pada saat untuk mesin ya. Oke. Nah, ini pencuciannya anak Bunda, tahap pencucian sayurannya untuk mengurangi residu tadi ya. Pengikatan bagi sayur-sayuran. Pengeringan ini lebih kepada komoditas hasil pertanian yang bentuknya biji-bijian. Ya betul sekali, luar biasa. Pendinginan ya. Ada yang tahu untuk apa? Biasanya kalau produk didinginkan untuk apa tujuannya? Ratu untuk apa? Biar lebih tahan lama. Oke good, Ratu. Raja mau jawab juga? Oke. Ya. Ini mengendalikan laju respirasi pengangkutannya. Jadi tahapan kegiatan pengangkutan itu yang pertama dari mana dulu? Tahapannya dari kebun dulu. Selanjutnya kemana? Baru yang terakhir ke? Oke good ya. Oke anak Bunda, selanjutnya Bunda akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kita akan membuat sebuah project ya, membuat project alur proses penanganan komoditas hasil pertanian. Untuk komoditas hasil pertanian, boleh pangan, boleh juga tanaman hortikultura. Bunda memberikan kalian keleluasaan untuk memilih produk atau memilih komoditas hasil pertanian yang ingin kalian buat alurnya, ya, penanganannya. Silakan kita bagi kelompoknya terlebih dahulu, duduk berdasar kelompoknya. Mau Bunda yang bagi kelompoknya atau kalian mau bagi sendiri? Mau bagi sendiri. Coba Bunda kasih waktu 10 detik untuk membagi kelompok. Dan proyeknya kita duduk di bawah aja ya, karena dia harus kalian akan menggambar alur proses penanganan pasca panennya. Silakan, boleh dilipat.
menjadi ketua kelompok kalian di kegiatan project ini ya. Oke, buat nama grup kalian. Nama kelompoknya apa ini? Nama sayur atau pangan kalian mau ngambil? Lebih ke hortikultura? Buah apa? Buah apel. Oke, boleh. No, ini dulu ya. Oke, iya kita hari ini buat alur terlebih dahulu ya. Oke, silakan siapin. Nama kelompoknya apa ini? Mau buat alur apa rencana? Silakan ini ambil dulu. Alur proses penanganan apa? Iya. Mau buat alur proses penanganan apa rencananya? Nanas ya. Oke, silakan ya. Silakan ini LKPD-nya, buat nama kelompoknya dan silakan buat alurnya tadi ya. Silakan. Oke anak bunda, silakan baca terlebih dahulu lembar kerja peserta didik yang sudah bunda bagikan kepada kalian. Ya, pahami terlebih dahulu setiap tahapan proyek yang akan kalian lakukan. Silakan dibaca. Di sini sudah bunda jelaskan. Ada tujuannya, ada alat dan bahan, ya. Silakan bagi tugasnya, siapa yang bagian untuk mencari informasinya, membuat alurnya, ya. Dan yang kalian bisa cari referensinya melalui jurnal, melalui LKPD kalian atau melalui internet. Silakan boleh buka HP-nya ya untuk mencari sumber belajar mengenai alur proses penanganan yang kalian pilih, komoditas hasil pertaniannya. Ini rencananya mau apa? Tentang jagung ya? Oke, silakan ya. Ini rencana mau buat apa? Buat enggak? Apa alurnya? Mau buat alur tentang apa dulu? Tentang apa? Ayo, pengennya tentang tomat? Strawberry. Oke, boleh. Silakan buat alurnya dulu ya. Buat alur proses penanganannya terlebih dahulu. Ya, seperti buat alur proses penanganannya terlebih dahulu seperti yang Bunda contohkan sebelumnya. Ya. Nah, ini namanya alur proses penanganan. Nah, ini namanya alur proses penanganan. Oke, silakan boleh dipilih. Ya, nama kelompok kalian di sini. Di sini buatnya, di sini aja langsung. Iya, oke. Spidol ya, pakai spidolnya udah, pakai spidolnya. Krayonnya udah siap? Oke. Apa sayang? Oke. Ya, spidolnya udah ada tadi ya. Ya, boleh buat pakai spidol ini ya. Alurnya silakan yang kalian buat silakan dibaca di LKPD-nya. Selain alur yang kalian cari juga adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan di setiap tahapan pembuatan alur proses penanganannya. Iya. Kertasnya. Oke. Coba sama-sama sambil untuk membuat, perhatikan, sambil membuat proyeknya, coba kita sepakati terlebih dahulu ya. Jadwal, waktu pelaksanaan kalian ini kira-kira sampai jam berapa? Ayo, kira-kira kita sama-sama buat terlebih dahulu di sini untuk jadwal pelaksanaan kalian. Mulai dari pembuatan proyeknya kira-kira berapa menit? 30 menit. Berapa kira-kira? 40 menit. Oke, kita tulis di sini. Pelaksanaan proyek. Silakan. Pelaksanaan proyeknya 40 menit. Selanjutnya, untuk presentasinya berapa menit kira-kira? 20 menit cukup? Cukup? Oke, cukup. Cukup nggak buat presentasinya 20 menit? Oke, kita tulis ya. Silakan selamat mengerjakan semuanya. Oke, silakan. Iya. Silakan. Boleh. Ini beda atau sama? Sama boleh. Enggak, beda. Beda. Iya. Ini bukan tompel kan? Jagung. Iya.
hiasannya atau mencari informasi hal-hal apa aja yang harus kita perhatikan di setiap tahapannya? Ya, silakan. Iya. Iya. Yang ini mau apa rencananya? Apel. Oke, boleh. Silakan. Tahapannya ya. Iya, betul. Silakan. Boleh kalau mau langsung silakan kreativitas kalian sendiri ya. Oke, coba. Yang ini juga boleh. Kayak gini langsung. Jadi ininya ya. Oke. Iya. Boleh. Yang lain boleh mencari informasinya ya mengenai hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan. Boleh. Oke, ini juga. Ya. Oke. Membuat apa ini rencana? Tomat. Oke, boleh. Silakan. Iya. Oke. Silakan. Mana ini timnya yang lain? Izin. Boleh nih kayak gini ya. Jangan lupa buat nama kelompoknya ya. Iya. Oke. Silakan Anam. Boleh cari informasinya. Jangan lupa buat dulu tabel ininya. Buat dulu alurnya ya. Iya. Buat dulu alurnya ya. Silakan. Ini yang dicari. Iya betul ya. Silakan. Siapa yang bagian buat alurnya? Yo Radit ya. PJ-nya. Boleh Radit yang bagian pembuatan alur. Yang cari informasinya siapa di sini? Oke Anam. Kemudian Aditya bagian apa nih? Menghiasnya boleh. Silakan mulai. Jadi harus dibagi tugasnya. Anam bagian apa, Radit bagian apa ya? Biar selesai tugasnya. Radit, Anam, berarti Radit yang bagian pembuatan alurnya. Yang mencari informasinya tadi Anam. Oke, Vino udah aktif juga. Tian udah membuat hiasannya, oke ya. Oke, ini siapa yang bagian pembuatan alurnya? Oke, boleh dibesarin gambarnya ya. Oke, ini yang bagian pembuatan alurnya siapa? Bagian pembuatan alurnya siapa di kelompok ini? Oke, silakan. Yang lain mencari informasinya terkait dengan Via. Oke, betul Via dari pemetikan. Ya betul. Betul, pintar. Silakan dibuat. Yang lain mencari informasinya, mulai buat hiasannya ya. Oke. Jumatin bagian apa? Bagian menghiasnya. Oke. Nih. Oke, good. Oke, jangan lupa buat nama kelompoknya ya. Oke, good. Ya. Oke, silakan. Kalau nggak bisa dalam kondisinya landscape, boleh dalam bentuk portrait. Kalau ininya panjang ya. Oke. Lamun ini itu tuh. Oke, good, luar biasa ya. Silakan, Alfi buat apa Alfi? Kreatif anak bunda ya.
Silakan Feli. Jangan lupa membuat hal-hal apa saja yang harus diperhatikan juga ya dalam setiap tahapannya. Robert, buat apa Robert? Bagian apa Robert? Robert cari informasinya, ayo. Oke ya, luar biasa semuanya ya. Udah buat nanas, oke. Udah bagi tugas, luar biasa ya. Pembagian tugasnya. Monica bagian apa nih Monikanya? Sama anak bunda, yo Mufidah. Bagian mencari informasinya ya. Ya silakan cari informasinya dari HP ya. Boleh cari. Silakan. Luar biasa ya. Oke. Boleh pakai spidol yang udah benar, boleh ya pakai spidol yang ada ya. Tanaman kentang ya yang dipilih ya? Oke, good. Oke. Oke, good, semuanya aktif ya. Masya Allah, ini udah lengkap ini ya kayaknya ya. Hebat ini. Oke, good. Kelompok tomat ini Bunda julukin ya. Oke, kelompok ratu, kelompok tomat ya. Kelompok, ini kelompok siapa aja? Kelompok Yasmin sama Lutfia, ini kelompok kentang. Ini kelompok apa ini? Kelompok stroberi, kelompok apel, kelompok nanas, dan kelompok jagung ini ya. Jagung ditanam. Tapi yang ibu yang tamu itu nggak sudah. Oke, kelompok apel sudah mau selesai, luar biasa.
hebat ya. Kelompok apel nih. Ayo kelompok strawberry. Kelompok kentang juga. Masya Allah ini ya kelompok tomat. Udah mau selesai nih kelompok tomat. Ini satu kotak lagi mana? Ini. Di bawah kaki dirimu tadi tuh. Kotaknya. Oke, luar biasa. Panen apel. Ini rencana mau buat apa ini? Mau buat strawberry? Masya Allah, luar biasa ya. Udah bisa buat strawberry ini ternyata. Kreatif anak bunda nih. Caranya ya. Jangan lupa juga ya cara hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan ya, nggak apa-apa itu pengeringan. Iya nggak apa-apa. Terusin aja. Iya nggak apa-apa. Di sampingnya. Di sini boleh kecil aja nggak apa-apa. Ya. Di sampingnya boleh di sini. Yang harus diperhatikan. Ya hal-halnya ya. Jadi kecil-kecil aja kayak gini nggak apa-apa. Ini cara panennya juga dicari, Pak. Dari semua sortasi aja. Dari sortasi. Ya. Dan iya. Betul. Oke, silakan ada yang bantu menuliskan. Siapa yang bisa bantu menuliskan ini? Feli ya Pak? Siapa yang bisa bantu nulisnya? Yang ada yang bagian membuat kotaknya, ada yang bagian menulisnya. Oke, spidolnya boleh. Oke, gimana? Ilham? Ada kendala. Ini Ilham sama ini kayaknya nih ya, CS-an berdua ya. Oke, udah sampai buat apa ini? Udah buat nanasnya. Ya, fokusnya ke ini ya. Fokus ke diagramnya ya, yang akan dibuat, yang akan dipresentasikan ya.
Oke, good. Ini nanasnya bagus banget ya. Udah jadi ya. Nanas Prabu Muli ya. Kalau di sini Banyuasin apa nih? Buah khasnya? Karet. Buah karet ya. Rambutan di sini. Matoa, mahal loh matoa itu. Jualannya. Mau kalian olah apa nanti matoa nih? Biasanya ada nggak makanan khas matoa? Jarang ya. Kalau kalian di sini biasanya buah yang unggulannya semangka ada nggak? Ada. Sekarang panen apa lagi? Ada nggak yang dijual di belakang? Cabai ya. Cabai kan mahal ya. Lagi nggak musim katanya. Oke. Apa? Mana? Oh, panen. Curing itu ke pemilahan. Jadi penjemuran biasanya ya, penjemuran. Proses penjemurannya dari panen, dijemur dulu. Ya. Itu namanya pemilahan. Curing. Curing itu pemilahan. Oke, ini semangat-semangat ya. Udah sarapan pagi semua kan ya tadi ya? Kalian asrama ya semuanya ya? Ada yang ke asrama nggak? Oh wajib asrama. Kalau di sini kelas 1-nya wajib asrama. Kelas 2 boleh nggak asrama? Oh boleh. Bun. Waktu kita 40 menit tadi ya Bunda kasih, berarti tinggal 10 menit lagi ya. Iya. Silakan. Yang udah dibuat hiasan-hiasannya ditempel. Tinggal 10 menit lagi ya. Masya Allah luar biasa kelompok ini ya. Oke, good. Oke, good. Semuanya luar biasa. Hebat. Yang hiasannya boleh mulai ditempel karena luar biasa ya. Ya ini luar biasa, ahwatnya rapi banget pembuatannya ya. Telaten ini ya. Oke, good. Ada pemipilan, pengeringannya luar biasa. Oke, luar biasa. Laila mikirin apa nak? Jangan terlalu dipikirin, yang lalu biarlah berlalu ya Lai. Oh, ulang tahun Laila. Masya Allah. Ustaz Mulia mau kasih apa nih? Laila ulang tahun. Masya Allah, selamat hari lahir ya Laila. Semoga tambah soleha. Tambah sukses dunia akhirat. Oke, good. Hal yang harus diperhatikan, luar biasa ya, telaten banget. 1 menit lagi ya. Bunda nilai juga kebersihannya ya. Kebersihan kelompoknya Bunda nilai juga. Kebersihan di sekitarnya, sampah-sampah di sekitarnya. Sampah-sampah di sekitarnya Bunda nilai juga. Luar biasa.
Ada yang pemalu nggak di kelas ini? Siapa namanya? Hah? Fakih. Nanti yang pemalu presentasi ya. Yang pemalu yang presentasi, Bunda pengen dengar suaranya. Oke, good. Oke, luar biasa kelompok ini ngebut, selesai dia. Udah rapi banget hasilnya. Yang kelompok sebelah juga udah keren. Nih. Oke. Finish? Oke, finish ya. Waktu kita sudah habis. Silakan diberesin dulu perlengkapannya. Beresin dulu alat dan bahan yang sudah kalian gunakan. Rapikan. Oke. Silakan dirapikan kembali. Setelah ini kita akan masuki sesi selanjutnya ya. Oke, pemasarannya. Kalau nanas di sini gimana produksinya? Banyak nggak? Kurang. Gimana nanti cara kalian pemasaran pada nanasnya? Coba. Oh, pasar besar ya? Oke. Oh, ada pemborongnya langsung ya? Oke, good, pintar anak muda. Jangan lihat kamera, Bunda. Oke, pengepakannya bagaimana cara ngawetin apelnya? Pakai apa biasanya pengepakan apel? Lebih pada kardus atau gimana nih? Kotak kayu. Oh, kotak kayu. Supaya awet tadi ya. Oke, good, pintar, luar biasa ya. Oke, lanjut kerjanya ya. Oke, finish ya. Silakan menghadap ke depan semua. Kita akan coba presentasi terlebih dahulu. Setiap kelompoknya. Silakan. Kita mulai dari kelompok yang sudah siap. Bunda lihat sepertinya kelompok tomat ya. Kita coba beri tepuk tangan dulu sama-sama. Go. Ye, bukan Oke, kita dengerin ya presentasi dari kelompok tomat. Enggak, belum itu nanti. Oke, silakan. Iya. Silakan semuanya. Iya, di sini benar. Oke, masing-masing satu orang berani ngomong ya di sini ya. Yuk, silakan. Siapa yang jadi presenter pertamanya? Oke, silakan Renata. Assalamualaikum. Nanti giliran ya semuanya ngomong. Ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kelompok kami ya kelompok tomat mengenai tomat. Perkenalkan, nama saya Renata Julia Putri. Saya Ratu Ayu Pelisa. Saya Raisya Andini. Saya Marja Waira. Saya Nina Nafsiha. Baik,
Baik, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tomat. Pertama yang akan Marja Waira. Baik, panen buah tomat terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama kematangan buah, yang kedua teknik pemetikan, yang ketiga waktu panen. Yang kedua, sortir dan grading buah tomat. Dilihat dari ukuran dan bentuk, warna dan kematangan, kondisi fisik, bebas dari penyakit dan hama. Pembersihan dan pencucian buah tomat. Kebersihan tangan sebelum menyentuh tomat. Gunakan air bersih, gunakan alat bersih. Baik, yang keempat ada pengemasan dan penyenggalan buah tomat. Dibagi menjadi 5. 1. Pemilihan wadah yang sesuai. 2. Ukuran dan bentuk yang seragam. 3. Label yang jelas. 4. Perhatikan estetika. 5. Penyegelan dan yang rapat. Penyimpanan buah tomat. Suhu penyimpanan, hindari sinar matahari langsung, hindari pemupukan berlebihan. Yang terakhir yaitu pengangkutan buah tomat. Bagi menjadi 3. 1. Kendaraan yang sesuai. 2. Pengepakan yang aman. 3. Jarak perjalanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok tomat. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kelompok tomat kita kasih apresiasi. Coba sampaikan ke keren-keren hebat. 1, 2, 3. Keren-keren hebat. Oke, luar biasa. Ada yang mau menanggapi dari hasil kelompok tomat? Ayo. Ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Silakan. 1%. Iya, silakan Rasya. Boleh, silakan. Ada yang ingin ditanyakan Rasya? Rasya, mungkin dari pengemasannya tomat, ayo silakan. Ada yang mau menanggapi? Iya. Bentar, berdiri, silakan. Berdiri. Mic-nya. Oh, itu ya. Silakan yang lain siapin satu lagi pertanyaannya. Dalam kemasan tomat, apakah mulai menggunakan apa? Selain plastik. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Silakan dijawab dari kelompok. Iya, boleh. Marja silakan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Rasya. Untuk pengemasan dan menggunakan daun. Bentar. Ya, silakan ulangi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Rasya. Untuk pengemasan menggunakan daun itu sebaiknya tidak dilakukan karena tidak efisien dan akan mempercepat pembusukan. Tidak ada. Bagaimana, setuju nggak kira-kira dengan pendapatnya Marja? Oke, terima kasih Marja. Ya. Oke, silakan, mungkin ada tanggapan dari yang lainnya. Cukup ya. Kita lanjutkan. Terima kasih kepada kelompok tomat. Sekali lagi beri tepuk tangan. Selanjutnya kita dengerin presentasi dari kelompok apel. Silakan. Jangan dulu dong. Ya. Silakan dibawa karyanya. Hasil karyanya. Masya Allah ya. Pegang. Buang ya. Oke. Silakan. Ini kenapa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan terkait panen apel. Yang pertama, dalam proses pemanenan apel ada sortasi. Sortasi bertujuan membuang apel yang rusak atau terkontaminasi hama atau penyakit. Yang tahap kedua adalah pengeringan. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air pada buah apel dan mengkeringkan kulit. Simpan. Penyimpanan. Letakkan buah apel di dalam kaleng, plastik atau wadah kadar udara sebelum dimasukkan ke dalam kulkas. Pembersihan. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada buah apel. Setelah itu grading. Untuk memilah buah apel berdasarkan kualitas dan ukuran pada apel. Pengepakan. Untuk mengawetkan apel dan dapat memperpanjang umur simpan. Memakai box kayu. Pemasaran. Untuk mengalihkan sebuah produk agar bisa sampai ke tangan konsumen. Mungkin hanya ini yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf jikalau banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau memberi tanggapan? Biar terlebih dahulu ya ditunggu. Ada yang memberi tanggapan untuk kelompok apel? Silakan. Iya. Silakan. Kepada kelompok jagung ya. Kelompok jagung mau memberikan tanggapannya. Silakan. Jagung. Iya. Silakan ya. Berdiri. Iya, dua ya. Oke, metode penyimpanan terbaik untuk apel di rumah. Siapa yang mau bantu jawab? Metode penyimpanan terbaik di rumah ialah dengan disimpan di tempat yang dingin seperti kulkas. Mungkin ada pertanyaan jawaban yang lain, ya boleh Marja. Apa kira-kira tanggapannya Marja? Iya, silakan. Saya itu memang benar diletakkan dalam kulkas, tapi sebaiknya sebelum diletakkan dalam kulkas, sebaiknya ditaruh di dalam plastik agar tidak supaya udara itu tidak masuk dan tidak menyebabkan pembusukan. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan dong. Oke, Bunda, coba kita sama bilang beri apresiasi untuk kelompok apel. Wow, keren. 1, 2, 3. Wow, keren. Silakan, terima kasih. Luar biasa. Kelompok apel tampilannya sangat luar biasa ya. Jarang loh kelompok laki-laki yang buat kreativitasnya sangat tinggi ya buat karyanya. Oke, lanjut. Kelompok strawberry. Kita lanjutkan kepada kelompok strawberry. Beri tepuk tangannya dong. Ya, silakan. Aku megangin ya, aku megang. Mau megang deh, aku mandiri. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu strawberry tentang strawberry. Dari mana?
Alur proses penanganan komoditas hasil pertanian. Strawberry. Pemetikan. Sortasi. 1. Kematangan, 2. Kerusakan, 3. Warna dan bentuk, 4. Ukuran, 5. Kebersihan, 6. Bau dan rasa, 7. Batas waktu, 8. Alat sortir. Pencucian. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pencucian. 1. Air bersih. 2. Apa dia ini? Sikat lembut. 3. Perendaman singkat. 4. Gosokan dengan lembut. 5. Peralatan dan kebersihan tangan. Hal-hal yang perlu pengeringan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengeringan. 1. Alat pengeringan yang bersih. 2. Keringkan dengan cepat. 3. Lapisan penyerap. 4. Kontrol suhu. 5. Keringan secara merata. Pengemasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengemasan. 1. Kebersihan. 2. Pilih wadah yang sesuai. 3. Sortir kembali. 4. Ukuran dan berat yang konsisten. 5. Label dengan jelas. 6. Perlindungan dan kerusakan. 7. Hindari penumpukan berlebih. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya karya stroberinya, tahapan cara penanganan buah stroberi. Karena buah stroberi ini sensitif ya, kalau di daerah yang panas ya. Oke, silakan dilanjutkan kepada kelompok nanas. Silakan nanas. Masya Allah, luar biasa. Ini sungguh-sungguh banget ya kayaknya ya. Nanti kita pajang aja nanti di luar, kita tempel semua karya kalian. Biar dilihat bunda-bunda kalian, bu guru-guru ya. Ya, siapa yang bagian MC? Rasya, silakan. Sini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari kelompok nanas akan menjelaskan tentang proses pemanenan nanas yang akan dijelaskan oleh Pak Robert. Sortasi pada nanas, membuang bagian yang tidak diperlukan seperti daun tua atau cacat atau busuk. Grading pada nanas, dalam pemanenan nanas menunjukkan pada proses klasifikasi atau penilaian kualitas buah nanas yang telah dipanen. Pengolahan pada nanas, pemetikan yang berhati-hati, pembersihan dan pemasaran. Penyimpanan pada nanas, pemilihan buah yang tepat, pembersihan dan pengupasan, penyimpanan suhu dingin. Pemasaran pada buah nanas, promosi kualitas, penentuan harga yang wajar. Ciri-ciri nanas siap panen, mahkota buah terbuka, tangka buah mengkerut, mata buah lebih mendatar besar. Begitu saja dari penjelasan cara pemanenan nanas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang dapat meningkatkan daya jual. Nah, ayo. Silakan. Bambang, gimana cara meningkatkan daya jual ya Bambang? Ya. Dibuat ini. Bisa bertahan lama. Mungkin untuk peningkatan harga dari jual nanas yaitu dengan cara mengolahnya menjadi selai nanas. Dikarenakan selai nanas tersebut bisa digabung dengan roti nanas atau roti tawar yang disukai banyak oleh anak-anak. Nah, mungkin itu saja untuk menjawab pertanyaan dari Marja Waira. Sekian dari saya. Oke, luar biasa. Beri apresiasi. Wow, hebat. 1, 2, 3. Wow, hebat. Terima kasih. Kok Bu Nabil? Ayo lanjut jagung. Terakhir nanti kentang ya. Kok Windri? Kami dari kelompok ingin mempresentasikan. Iya, gitu. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok jagung ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang jagung. Baca. Alur proses penanganan komoditas jagung biji kering. 1. Panen pengupasan klobot. Panen saat cuaca cerah. 2. Pengeringan tongkol. Lakukan pengeringan segera setelah panen. Pengeringan dengan sinar matahari menggunakan alas sampai kadar air 20%. Pemimpalan menggunakan alat yang sesuai. Mana? Pengeringan biji. Pengeringan biji merata sampai kadar air 15-16%. Nah, coba Sortasi grading. Sortasi pisahkan yang terkena hama, penyakit atau biji yang tumbuh tidak sesuai dan tumbuh tidak baik. Grading. Pemilihan berdasarkan kualitas. Gunakan bahan kemasan yang baik atau ganti karung plastik yang bersih. Pengemasan terpesan antar grad kualitas. Penyimpanan dalam ruang yang bersih dan kering. Gunakan alas, hindari serangan hama. Sudah, sekian. Sekian presentasi dari kami. Ucapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya karyanya ya. Sangat lengkap, bagus, keren ya. Masya Allah jatuhnya ketinggalan. Hebat ya, kreatif. Oke, terima kasih. Kita beri apresiasi. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Windri, silakan. Lanjut kelompok terakhir, kelompok kentang. Silakan. Berdua saja, Masya Allah. Nanti di pertemuan kedua gabung dengan timnya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kentang ingin mempresentasikan tentang alur proses penanganan komoditas hasil pertanian pada buah kentang. Pertama-tama kentang dipanen, lalu disertasi. Fungsi sertasi yaitu membuang umbi yang busuk atau kena hama dan memisahkan umbi yang luka dan cacat. Grading untuk mendapatkan kentang yang ukurannya beragam. Pengemasan, kentang biasanya dikemas dalam wadah tertentu. Penyimpanan, kentang yang sudah dipilih kemudian disimpan dalam wadah yang bersih.
Sekian presentasi dari kelompok kentang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karyanya luar biasa, walaupun hanya 2 tim, 2 orang saja satu timnya, tapi mereka bisa buat sesuatu yang luar biasa ya. Karyanya bagus, rapi, tertata. Bunda kasih apresiasi. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih. Silakan. Oke anak bunda, sebelum kita memasuki, silakan memasuki tahap evaluasi. Silakan beresin dulu sampah-sampahnya, rapikan mejanya. Kemudian silakan bisa duduk kembali ke kursinya, ya. Hasilnya boleh dikumpulkan di depan, nanti kita foto bersama, ya. Silakan rapikan mejanya. Bunda hitung sampai 5, yang paling duluan itu yang paling berprestasi. 1 2. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan evaluasi, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking bola panas, ya. Silakan ditangkap bolanya. Bunda mau lempar dulu. Jadi yang ini lemparnya ke sini, yang sini ke sini ya. Jadi boleh kita tes ya. Coba. Tapi dengan nyanyian. Kita pakai nyanyian aja di sini. Lagunya lagu Kenapa Shopee ini? Shopee. Traveloka Travel Fair. Dapatkan diskon hotel dalam dan luar negeri sampai dengan 50% plus 30%. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights. Oke, siap ya. Musik. 1. Panen dulu ya, kemudian apa yang dilakuin? Oke, sortasi, kemudian oke, lanjut. Setelah itu pengemasan, apa lagi? Pengangkutan, terakhir pemasaran. Oke, beri tangan dong. Nah, ya, selanjutnya kita akan memasuki tahap evaluasi ya. Silakan siapin gadgetnya masing-masing. Enjoymyquiz.com. Bunda harap semuanya bisa dapat 100 ya. Oke, silakan joinmyquiz.com. Buka quizisnya, buka di Google joinmyquiz.com. Silakan masuk dengan kodenya 127460. Ya, kita akan coba evaluasi hari ini mengenai cara penanganan komoditas hasil pertanian. Finish? Yang masuk sudah? Iya, sudah ada Marja, luar biasa, udah duluan ya Marja ya. Oke. Ada Semi, Radit, Cherry, Muza, Mufida, Beni, Monica, Cica, Cika. Oke, Elsa.
Let it go. Lanjut. Iya, Robert. Masya Allah, Robert. Benny, kamu tangannya kayak gini kenapa? Lagi cinta sama siapa nih, Ben? Oke, Benny Anwar. Oke, Monica. Oke, Monica udah nguap tuh. Windy udah cinta. Oke, sudah semua masuk? Baru 23. Silakan. Tinggal berapa orang lagi? 7 ya? Oke, 25. Masya Allah, itu muka. Lanjut, 26. 5 lagi, mana nih 5 lagi? Yang belum masuk siapa aja? Finish? 27. 28. Berapa orang lagi? 4 orang. Yang berapa yang belum masuk? Yang mana? Kenapa belum masuk? Siap ya? Kita mulai. Finish? Bisa? Bisa? Udah? Oke, kita mulai. Targetkan 100.
Bunda, demikian ya pembelajaran kita. Ada yang bisa bantu menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, siapa yang bisa bantu menyimpulkan apa saja yang kalian peroleh, ilmu apa saja yang kalian peroleh pada pagi hari ini, tentang apa aja yang pertama? Oke, cara-cara penanganan pasca panen, komoditas apa aja yang tadi? Komoditas apel, kemudian tomat, jagung, kentang, stroberi, apa lagi? Nanas. Oke, luar biasa. Ya. Apa saja yang harus kita perhatikan? Kalau dari segi pengemasannya yang dilihat pengemasannya harus steril. Kemudian dari segi penyimpanannya, apa yang harus kita perhatikan? Bersih. Oke, luar biasa. Nah, anak Bunda, dari pelajaran ini jangan lupa manfaat dari penanganan pasca panen itu salah satunya adalah untuk meningkatkan nutrisi dan harga jual komoditas hasil pertanian kita. Demikian ya dari Bunda pada siang hari ini. Mohon maaf ya kalau Bunda ada kata yang salah, dan pada Allah Bunda mohon ampun. Untuk pembelajaran kita yang akan datang, kita akan mempelajari, jangan lupa kalian baca tentang cara pengolahan komoditas hasil pertanian. Ya, dibaca di rumah karena besok kita akan mempelajari lagi materi tentang cara pengolahannya. Demikian dari Bunda, silakan pimpin doanya. Rasya, pimpin doa. Marilah kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, demikian dari Bunda. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.